Ini saya mengambil dari, saya nggak bikin sendiri slide-nya. Jadi karena deep learning itu luas, deep learning itu materinya sangat mendalam. Jadi pengenalannya aja yang saya ini kan, dan kebetulan dapat satu ini dari orang Kroasia. Ya, saya lupa Kroasia kalau tidak salah. Bismini Lorenzo. Tapi dia juga mengekstraksi, sebenarnya bukan mengambil, tapi mengekstraksi dari Stanford juga. Jadi kalau saya punya deep learning-nya yang dari Stanford banyak, nah ini sudah beliau ekstraksi. Kemudian kalau ingin belajar mengenai machine learning lebih lanjut, mungkin kita bisa bertanya ke Revan, sayangnya belum ada ya di sini. Revan kalau tidak salah sudah mengambil kursus online, saya lupa apakah IBM atau mana. Kemudian maaf, bisa juga ke Ingga. Kemarin Ingga ikut KMKI ya, saya lupa namanya. Khusus machine learning yang kerjasama antara Huawei dengan ITENAS Bandung, dan itu langsung ke aplikasinya. Jadi kalau yang Revan itu, kalau tidak salah, lebih ke coding teorinya, aplikasinya sepertinya masih general, umum. Kalau yang Ingga ini sudah aplikatif ke industri. Nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya ke Revan atau ke Ingga. Aplikasinya seperti apa sih machine learning? Kemudian apa sih bedanya sekarang yang kita bahas? Apa sih bedanya machine learning dengan deep learning? Di machine learning, nanti kita lihat sebentar. Ini pengenalan aja. Jadi basic machine learning. Kemudian apa itu deep learning? Kemudian kalau di jaringan syaraf tiruan, di learning yang sebelumnya kita mengenal fungsi aktivasi. Nah, di sini juga ada fungsi aktivasinya. Yang dipakai mirip. Ada yang sama dan ada yang mirip. Kemudian kita lihat untuk sampai ke contoh aplikasinya. Oh ya, untuk machine learning deep learning ini kuncinya sebenarnya backpropagation. Jadi perseptron yang sudah kita bahas, kemudian di tengah perseptron kemarin dari input ke output langsung. Tapi kalau backpropagation itu paling tidak harus ada minimal satu hidden layer. Kemudian nanti perhitungannya sama seperti perseptron, kemudian dibalikan untuk menghitung errornya. Nanti kita bandingkan errornya, kemudian kita hitung tambahannya, ada tambahan hitungan bobotnya, kemudian perhitungan maju lagi. Gitu aja bolak-balik sampai ketemu nilai error yang diinginkan. 0 atau batas error tertentu. Nah, ini machine learning. Ini sebenarnya bagian dari AI. Cuma sekarang AI sebenarnya bagian juga dari computer science. Tapi sekarang sudah, karena kita tahu sendiri di awal-awal kalau definisi AI itu tidak baku, jadi terserah kita. Asalkan mengikuti panduan yang berpikir seperti manusia, berpikir secara rasional, atau bertingkah seperti manusia, bertingkah secara rasional. Yang penting itu, jadi kita bisa mengelompokkan machine learning bisa di AI, bisa juga di computer science yang general. Karena aplikasi computer science sekarang juga sudah
diarahkan sudah menuju ke machine learning. Nah, ini adalah cabang ilmu yang memungkinkan komputer untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi prosesnya yang di jaringan syaraf tiruan itu proses yang kita tahu tahap per tahapnya. Nah, kalau di machine learning, kita nggak mungkin menghitung manual karena sudah sangat banyak layernya. Jadi sebenarnya terprogram, tapi karena ada pengulangan-pengulangan program, tapi pindah-pindah layer, nah itu kita akhirnya tidak mengikuti hasil perhitungannya per layer. Jadi ini yang kita sebut implicitnya, program secara implisit. Machine learning itu terdiri dari dua bagian, ada bagian training dan ada bagian prediction. Jadi training seperti jaringan syaraf tiruan umumnya, masalah pelatihannya, kemudian di sini yang eksekusinya. Jadi kalau di training yang diperlukan adalah data yang sudah terlabel, data tertentu, jadi tidak semua data random kita masukkan, misalnya data untuk citra, untuk gambar. Tidak mungkin kita masukkan data audio. Kecuali ada tambahan, jadi audio iya, citra juga iya. Dua-duanya masuk. Atau jangan sampai kita masukkan data, misalnya data nilai, dan tiba-tiba ada data masalah berapa banyak sudah divaksin, itu kan tidak nyambung. Jadi di sini sudah ada data yang dilabeli. Kemudian masuk ke algoritma machine learning. Nah, di sini di eksekusinya ini data yang terlabel juga. Kemudian masuk ke model yang sudah dilatih, yang sudah belajar. Nah, didapatnya dari algoritma ini sebenarnya. Dia nanti menghasilkan prediksi. Prediksi ini bisa klasifikasi, bisa pengenalan pola, dan macam-macam. Untuk tipe learningnya, nah ini seperti sama saja seperti jaringan syaraf tiruan, jadi ada yang supervised, ada yang unsupervised, kemudian ada di sini yang reinforcement learning disendirikan. Jadi kalau di sini lebih ke misalnya yang unsupervised lebih ke Kohonen, yang supervised ya seperti perceptron, backpropagation, yang ini reinforcement, ini disendirikan. Jadi kalau yang supervised, datanya, set pelatihannya itu sudah punya label, misalnya email. Terus terang kalau sekarang saya sudah malas ngasih label email. Kalau dulu masih sebelum saya studi S3 itu masih agak rajin ya. Ada email yang karena dulu sebelum saya pergi sekolah itu email kantor, email ITENAS masih belum stabil. Jadi saya masih pakai email yang Gmail saya. Kemudian email yang IEEE waktu itu belum ada layanannya. Jadi saya semua mau kerjaan, mau dari IEEE, mau iklan jurnal, iklan conference, itu semuanya masuk ke Gmail saya. Yang spam juga masuk. Kadang saya dengan teman-teman juga ya masuk ke situ. Kalau untuk diskusi masalah
atau kalau saya pas ngelamar S3 waktu ke Jepang, ngelamar S3 waktu ke Inggris dan ke Jerman juga lewat email itu semuanya. Jadi saya perlu ngasih label waktu itu. Oh, ini yang IEEE. Jadi saya bikin folder, itu otomatis nanti tinggal klik itu kelompok yang IEEE. Untuk yang saya ngelamar S3 kemana aja, itu saya sendirikan juga. Jadi komunikasi untuk saya ngelamar S3 kemana, itu sudah saya label. Jadi nanti nyarinya gampang. Oh, tinggal pilih folder ini. Nanti kebuka apa aja email yang sudah ada. Kalau sekarang, karena males dan sudah difasilitasi juga, saya bagi 3 email kerjaan kantor, itu semua ke email ITENAS. Kalau misalnya ada yang berkaitan dengan nulis paper, nulis artikel, saya sudah membawa nama ITENAS ya lewat situ juga. Kemudian untuk yang daripada saya pusing dan IEEE udah ngasih fasilitas ya email yang dengan mahasiswa, mau perwalian, mau ada yang diskusi KPTA, mau perkuliahan, itu lewat yang IEEE. Kemudian yang selebihnya, yang utama, yang Gmail saya, itu untuk yang ya itu IEEE, tapi yang karena mereka nggak akan masukin ke email IEEE untuk majalah-majalahnya, untuk pengumuman, itu masuknya ke Gmail yang utama saya. Cuma kalau untuk yang dengan supervisor saya yang di Inggris, itu saya masih pakai Gmail, karena dari awal mereka taunya itu. Kalau saya ganti, takutnya nanti di sistem sananya ke-reject gitu. Ini kalau ada yang masih rajin untuk ngasih label email, dan biasanya kalau di perkantoran ini sebenarnya harus dilakukan ya kalau di administrasi. Jadi nanti terkelompok, misalnya untuk administrasi ujian atau administrasi masalah keuangan. Kalau saya nggak tahu kalau di kampus lain, kalau di ITENAS itu email ke tiap bagian itu beda-beda. Jadi kita kadang harus tahu, oh email ke fakultas, ini aja deh, email ngirim soal ujian dengan email ngasih nilai hasil ujian, itu beda. Kemudian ada email humas, itu saya pengumuman-pengumuman. Email ke prodi, ke program studi, itu ada satu, tapi ya ke kaprodi juga beda. Cuma sebentar, ke biro akademik juga sendiri. Nah, kalau di mana? Di Southampton waktu itu, ya kalau untuk ke fakultasnya ada sendiri, ke supervisor ya juga sendiri-sendiri ya, ke kaprodi, ke dekan. Cuma kalau urusan masalah administrasi, mau masalah, oh ada masalah nih, beasiswa saya belum cair, jadi saya belum bisa bayar uang kuliah misalnya. Atau masalah student hall, akomodasi kampus. Kemudian masalah kalau misalnya, oh kartu mahasiswa rusak. Oh masalah, apa lagi sih? Oh kartu mahasiswanya ya rusak. Terus masalah perpustakaan misalnya. Itu emailnya cuma ke satu email, tapi nanti yang bales baru akan mengarahkan kita, oh kalau mereka bisa menyelesaikan langsung, ya langsung. Tapi kalau misalnya khusus, oh ini harusnya kamu ke perpustakaan. Nanti di mereka yang akan mensisikan email kita. Tapi kalau masalah bayaran kuliah, masalah bayaran akomodasi kampus, masalah kartu rusak, atau masalah-masalah yang umum, itu
ditangani langsung oleh satu email saja. Tapi yang buka satu email itu bukan cuma satu orang, banyak orang. Nah, kemudian yang unsupervised ini, untuk data yang tidak dikasih label, ini misalnya nantinya untuk klasterisasi. Kemudian kalau reinforcement learning, ini aksi berdasarkan feedback atau reward. Nah, ini contoh untuk klasifikasi yang email tadi. Kita bisa melakukannya dengan tidak manual sekarang, bisa menggunakan bantuan machine learning. Kemudian regresi, lalu clustering. Jadi ini contoh untuk yang klasifikasi, jadi dikelompokkan. Yang regresi ini kalian belajar di statistik, nah ini bisa dilakukan oleh machine learning. Nanti kita lihat masalah regresi, terutama yang masalah clustering. Apa enaknya menggunakan machine learning tanpa kita harus pusing-pusing, sebenarnya pusing juga ya, dan perhitungannya lama kalau misalnya komputernya tidak. Sebentar, di sini ada yang main ini nggak, mining Bitcoin misalnya, atau cryptocurrency yang lain? Ada yang nyoba-nyoba nggak? Nggak ya. Kalau ada yang mau nyoba, mungkin nanti silakan. Jadi mining itu saya nggak main ke situ juga sih, cuma membantu bank untuk membuka kode. Jadi nanti kita dapat imbalan berupa cryptocurrency-nya. Cuma konsekuensinya kita nggak bisa pakai komputer biasa. Kemudian prosesor yang paling cepat sekalipun kalau cuma hanya satu komputernya itu juga agak-agak kesulitan. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan VGA, prosesor VGA sendiri yang mumpuni. Jadi ya ini, kalau kalian nanti akan main-main ke masalah machine learning, apalagi ke deep learning, mungkin bisa meniru ke orang-orang yang melakukan mining cryptocurrency. Karena ya, komputer yang digunakan ya mau tidak mau yang speknya seperti yang mereka gunakan untuk main-main ke ke deep learning ini. Ya. Ini kita lihat bedanya machine learning dengan deep learning. Kalau machine learning, di yang banyak diberikan di training, kemudian di kelas-kelas pelatihan. Ini adalah machine learning yang untuk praktek langsung. Jadi langsung ke aplikasinya. Nah, tapi kalau mau memperdalam lagi, ini terbagi dua machine learning sebenarnya. Jadi kalau algoritma learningnya, ini kita bisa menggunakan backpropagation dengan syaraf tiruan biasa, nggak masalah. Jadi hanya untuk menentukan, untuk mengoptimasi bobot-bobot di fitur yang diberikan. Nah, satu lagi, ini yang sebelum ke algoritma learningnya. Jadi mendeskripsikan data dengan fitur tertentu sehingga komputer bisa mengerti fitur-fitur tersebut. Nah, ini biasanya domainnya spesifik dan biasanya memerlukan
level PhD. Jadi untuk mendeskripsikan data, seperti misalnya yang waktu itu teman-teman saya lakukan ya, waktu saya sedang studi S3, misalnya crowdsourcing. Crowdsourcing untuk masalah mitigasi bencana. Ada lagi crowdsourcing untuk mengidentifikasi kalau misalnya ada bencana, lebih spesifik lagi ini. Kalau misalnya ada bencana, jalurnya lewat mana aja. Jadi nanti lewat mereka menggunakan agent, jadi menggunakan manusia. Dan biasanya kalau sudah minta tolong ke orang-orang, oh nanti kamu jalur yang terbaiknya lewat mana sih kalau dikasih peta seperti ini. Petanya peta sebenarnya lingkungan sekitar kampus. Jadi mereka karena sudah hafal dengan daerah itu, biasanya mereka langsung, oh ya nanti jalannya ke sini-sini-sini. Diambil datanya, dan biasanya kalau kita melakukan eksperimen melibatkan orang, itu orang yang terlibat, itu kita kasih apa honor. Ada yang langsung uang, kalau misalnya karena mengambil waktu kita sebagai partisipan untuk membantu penelitian itu. Kalau di sini mungkin sukarela ya, kalau di Indonesia, kalau di sana, kalau di Inggris kebetulan tidak. Jadi kita minta waktu mereka, mau nggak? Kalau mereka mau ya kita kasih penghargaan karena kita sudah mengambil waktu mereka. Enggak, meskipun tidak, kalau misalnya 1 jam, ya kita tidak akan melihat, oh ini orangnya levelnya sudah profesor, harusnya kalau sejam dia bayarannya segini, oh enggak. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saya pernah beberapa kali ikut, dia ada yang ngasih uang langsung 10 pound, lumayan kan? Ada yang 20 pound, atau voucher, ada yang voucher belanja, atau voucher belanja di Amazon. Kalau di eBay enggak ya, jadi Amazon waktu mengeluarkan voucher. Rata-rata voucher Amazon. Atau kalau enggak voucher, saya lupa satu lagi, enggak voucher makanan kok. Jadi kita bisa bebas vouchernya untuk voucher toko, ada yang voucher toko. Jadi kalau Amazon lumayan juga, 10 pound, ada yang 25 pound, ya lumayan untuk beli buku misalnya, untuk tambahan. Nah, ini machine learning terbagi 2 sebenarnya di dalamnya. Jadi yang kita belajar di jaringan syaraf tiruan ini, yang ini ada sendiri. Sementara kalau deep learning, kita lihat bedanya. Kita lihat. Ini yang bagian jaringan syaraf tiruannya di sini. Nah, ini yang ekstraksi fiturnya yang dilakukan oleh tim yang mungkin di dalamnya ada yang level PhD. Karena yang lainnya bukan level PhD, tidak masalah. Sementara kalau deep learning, ini sudah disatukan. Ekstraksi fiturnya iya, klasifikasinya juga iya. Jadi sudah disatukan. Dan ini bisa menghemat waktu. Karena sebenarnya yang paling banyak memakan waktu untuk tahap dari pemberian input sampai keluar hasil klasifikasinya, atau hasil regresinya, atau hasil klasterisasinya, sebenarnya ini. Kebayangkan tuh teman saya mengerjakan yang crowdsourcing itu untuk S3, mungkin kita lihat yang paling cepat S3 itu di Jepang, 3 tahun. Jadi satu fitur selesainya dalam 3 tahun. Di Eropa, Amerika itu paling tidak 4 tahun. Kalau lancar. Kalau nggak lancar,
ada yang 5 tahun. Sementara kita inginnya nggak mungkin menunggu bertahun-tahun selama itu. Jadi ada cabang ilmu lagi dari machine learning yang menyatukan ini supaya lebih cepat. Kemudian kalau deep learning, kalau di machine learning tidak ada hierarki untuk multiple layer-nya. Kalau di deep learning ini ada hierarkinya. Jadi itu yang membantu ekstraksi fungsi fiturnya. Kita lanjut. Nah, mungkin ini alasan-alasan kenapa sih deep learning useful, bisa terpakai ini. Dan ini sudah terbukti alasan-alasan ini di sekitar tahun 2010. Deep learning sudah melampaui teknik-teknik machine learning lainnya, terutama untuk masalah speech, vision di suara, kemudian vision, kemudian natural language programming, masalah bahasa natural. Jadi speech iya, vision iya, bahasa natural juga iya. Terasa sekarang kenapa Google Translate jauh lebih enak dibandingkan dulu, karena sudah menggunakan deep learning. Datanya dari mana? Ya tentu dari kita semua pengguna Google Translate, pengguna Google sebenarnya. Sebentar. Nah ini untuk bahasa natural yang sudah dicapai. Kemudian kalau ini dari Microsoft ambil datanya. Jadi di tahun 2010 sampai terakhir data tahun 2014 ini penggunaan untuk deep learning semakin banyak. Kalau yang awal-awal masih menggunakan coding tradisional biasa, tahun 2012 mulai muncul, dia di 2014 ini mulai banyak. Ini kira-kira beberapa peningkatan kemampuan bahasa natural setelah menggunakan deep learning. Jadi penerjemah sudah oke sekarang. Kemudian analisis sentimen. Kalau sekarang ini mungkin kerjaannya Kominfo ya, dan melalui Undang-Undang ITE, jadi masalah hoax atau tidak, ini sebenarnya menuju ke sini, analisis sentimen. Kalau di ini sih yang saya tahu ya, kalau yang analisis sentimen ini, kebetulan saya ada teman, dulu dikenalkan teman sih, beliau lulusan arsitektur ITB. Kalau nanti kalian boleh searching, namanya Merlina Lim, profesor di Kanada sekarang. S2-nya sebentar, di Eindhoven atau di Delft ya? Atau di Utrecht, saya lupa. S2, S3 di Belanda, saya lupa kampusnya. Setelah itu S2 dan S3-nya bukan arsitek, tapi banting setir ke IT, ke ICT. Dan kemudian menganalisis, kesini-sini menganalisis, di tahun 2010-an kemarin, ikut membandingkan analisis sentimen di beberapa negara, baik di Amerika, kemudian di Timur Tengah. Saya lupa waktu itu Timur Tengah sempat ada kerusuhan protes besar-besaran saya lupa. Kemudian di Eropa dan bahasa yang berbeda-beda. Tapi kemudian beliau bilang, saya sulit
kalau untuk kasus di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu sangat kompleks bahasanya. Bahasa Indonesianya kalau sudah di medsos itu nggak baku. Bahasa Indonesianya tidak baku yang digunakan. Belum lagi kecampuran bahasa daerah. Bahasa daerahnya juga ada yang, saya ambil contoh aja ya, karena saya orang Jawa, bahasa Jawa itu sudah beda-beda di masing-masing daerah. Ya ini aja, ibu saya kebetulan orang Jawa Timur dari Malang, ayah saya lahir besar di Metro Lampung, tapi sebenarnya asal keluarganya itu dari Boyolali, di Kali Selo, kebetulan di lereng Gunung Merapi, Boyolali yang bagian lereng Merapi. Itu kadang saya mendengar kosakata yang artinya harusnya sama tapi beda. Atau saya pernah kaget. Nah, kebetulan ayah saya juga sudah agak kebawa ke bahasa Jawa Timuran. Nah, coba saya pernah kaget sewaktu mendengar kalau mangkat bahasa Jawa Timur itu artinya orang meninggal. Sudah berangkat, sudah pergi. Tapi khusus untuk orang yang sudah meninggal. Nah, sementara kalau Jawa Tengah, mangkat ya berangkat umum. Jadi begitu mendengar, yuk mangkat. Hah? Kok ngajak meninggal apa-apa ini ya? Atau ternyata artinya beda. Nah itu kesulitan kalau di Indonesia. Mungkin ini saya sekarang nggak tahu sekarang yang banyak orang ditangkap ini apakah hanya berdasarkan laporan atau memang sudah apakah machine learning sudah bekerja di sini, Kominfo sudah pakai, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya masih komplain kalau Kominfo masalah SMS yang nggak benar. Masih aja ada yang SMS nawarin mobil, utang, nawarin undian lah, SMS hoax atau SMS yang saya kaget sekali. Ada juga yang menawarkan masalah santet, pesugihan. Aduh, ini sudah zaman apa masih main-main masalah syirik gitu ya. Oke, ini yang di Indonesia ini masih sulit. Agents untuk masalah dialog, ini sebenarnya sudah dipakai online dan kita pun sebenarnya harus online kalau menggunakan ini, seperti Siri, Google Assistant, kemudian Cortana, kemudian menjawab pertanyaan. Nah ini sudah ada beberapa fitur di perusahaan, di website perusahaan yang sudah otomatis menggunakan ini. Jawabannya sudah otomatis, jadi tidak usah manusia yang ada di belakangnya. Lalu klasifikasi teks, dan banyak lagi. Nah ini yang dihitung levelnya adalah penggunaan kata dan karakter, kemudian sintaks dan semantiksnya. Saya kelamaan di sini ya, maaf. Nah, ini deep learning, kenapa di sini ada pengenalan neural network, karena deep learning menggunakan ini. Ini saya skip karena sudah mengenal semua di jaringan syaraf tiruan. Masalah trainingnya, tapi kalau deep learning itu khusus menggunakan backpropagation. Jadi perceptron, multi-layer perceptron, kemudian di backpropagasi lagi ke belakang untuk menghitung errornya. Kemudian ada masalah descent gradient untuk
apa, ini untuk menghitung error sebenarnya, gradien ini. Tapi dan menggunakan aturan rantai. Jadi karena multi-layer perceptron, otomatis seperti rantai. Perhitungannya ke belakang seperti rantai. Kemudian nanti ada masalah ini, kalau misalnya teks, ada perhitungannya, kemudian nanti ada nilai-nilainya, dan labelnya. Kemudian fungsi aktivasinya, nah ini fungsi aktivasinya mirip dengan yang sudah dipakai di jaringan syaraf tiruan. Tapi fungsi aktivasi di deep learning kalau bisa jangan pakai yang linear. Gunakan yang non-linear. Karena data inputnya itu non-linear. Jadi lebih baik sama-sama non-linear supaya bisa diselesaikan. Kemudian penggunaan hidden neuron dan hidden layer-nya itu kita bisa lihat di sini. Semakin banyak jumlah hidden neuron dan hidden layer, semakin baik hasilnya. Ini kita bisa lihat klasterisasinya nih, pengelompokannya. Kalau hanya 3 neuron tersembunyinya, hasil yang bisa dikelompokkan seperti ini. Kalau ditambah jadi 6, ini lebih baik. Jadi yang merah sudah lebih banyak yang ke bawah, yang hijau juga lebih banyak yang di kelompok hijau. Apalagi kalau sampai 20 neuronnya. Ini sudah terklasifikasi dengan baik. Merah dengan merah semuanya, hijau dengan hijau semuanya. Ini beberapa fungsi aktivasinya, ada yang sigmoid. Waktu itu sudah pernah lihat ya di jaringan syaraf tiruan. Ini fungsinya. Kemudian ada TANH. Ini sebenarnya sigmoid yang diskalakan. Kemudian bisa juga menggunakan rectified LU, rectified linear unit. Jadi mirip dengan yang sudah kita pakai. Seperti ini. Ini lebih supaya mempercepat prosesnya. Tidak masalah, silakan digunakan karena sudah lebih cepat. Kemudian ini karena lebih cepat, otomatis operasinya juga lebih murah dibandingkan yang sigmoid dan dibandingkan fungsi-fungsi eksponensial. Kemudian di deep learning ada masalah ini. Fit, overfitting, atau yang kurang. Jadi kita hasilnya kira-kira kita bisa mengkira-kira juga hasilnya tentu yang diinginkan yang seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya sudah setengah jalan atau sudah beberapa waktu berjalan, kalau hasilnya kurang seperti ini, itu bisa kita hentikan prosesnya. Atau ternyata overfitting di seperti ini, tapi tentu butuh waktu yang jauh lebih lama, kita bisa hentikan juga. Jadi cukup di sini saja untuk generalisasinya saja. Kemudian untuk regulasinya, regularisasinya. Untuk deep learning, untuk optimisasi waktu training, kita bisa membuang beberapa node. Tapi otomatis kalau node yang kita buang, misalnya ini, kita buang, koneksi dengan node-node yang lainnya itu harus kita buang juga. Jadi jangan tersisa koneksinya.
Kemudian untuk mempercepat proses juga kita bisa melakukan penurunan bobot. Jadi bisa diturunkan, jadi tidak terlalu berat nanti bobotnya. Atau bisa juga seperti ini tadi yang sudah saya bilang, bisa dihentikan lebih awal. Tapi tentu tidak kita hentikan sendiri, jadi gunakan validasi errornya. Kapan trainingnya harus berhenti? Kemudian di deep learning juga ada pengaturan parameter. Tuningnya ini biasanya menggunakan optimisasi Bayesian. Jadi kenapa kemarin kita belajar Bayesian network, ini berguna untuk masalah tuning, pengaturan parameternya. Kemudian fungsi dan outputnya, loss function dan outputnya. Ini mungkin nanti kalian bisa lihat kalau untuk klasifikasi saya seperti ini, kalau untuk regresi baiknya yang seperti ini. Jadi kita bisa memilah nanti aplikasinya untuk klasifikasi mana sih yang lebih baik yang dipakai. Kemudian kalau untuk regresi mana yang lebih baik yang dipakai. Kemudian nanti ini ada info untuk daftar loss function yang mana saja yang bisa digunakan. Kemudian deep learning juga bisa menggunakan neural network konvolusi. Maaf, bukan bisa, tapi harus menggunakan convolutional neural network. Jadi inputnya yang berupa matriks itu nanti diambil, misalnya kalau 3x3 filternya ya diambil ini dulu, kemudian yang ini, kemudian yang ini, lalu bergeser ini, bergeser lagi ke sini, dan seterusnya sampai habis. Ini nanti, misalnya ini contohnya untuk yang gambar, jadi nanti ini dari 5x5 menjadi 3x3. Ini nanti ini hasilnya di sini. Nanti kalau yang di sini, ini akan ditempatkan di sini. Yang ini akan ditempatkan di sini. Dan seterusnya. Nah, ini ide untuk yang konvolusi, untuk yang teks. Kalau tadi untuk gambar, kalau ini yang untuk teks, nanti hasilnya bisa menggunakan metode max pooling. Nanti diambil 2x2 filternya, jadi ini akan masuk ke sini, yang kelompok ini akan masuk ke sini, dan seterusnya. Nah, ini ada juga yang secara vertikal, seperti ini. Jadi metodenya banyak, karena itu saya tidak bisa memberikan oh iya, ini loh caranya untuk yang deep learning. Jadi nanti kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut, silakan cari sendiri, pilih saja metode yang kalian ingin coba. Karena banyak sekali untuk metode deep learning-nya sendiri. Dan ini konvolusi untuk yang filternya multiple. Ada juga yang menggunakan, kalau tadi menggunakan konvolusi, kalau yang ini menggunakan recurrent. Nah, jadi kalau recurrent ini yang awalnya, kemudian nanti masing-masing ini ada feedback-nya sendiri. Jadi dari sini,
kemudian di-feedback-kan lagi ke dia sendiri. Nah, ini sebenarnya ini yang sebelah kanan, kalau kita pecah, kita jabarkan itu seperti ini. Nah, kalau sudah berlapis-lapis, ini, ya kalau ini one to one, kemudian ada yang one to many to one, many to many juga banyak sekali konfigurasinya. Nah, ini mungkin kita seolah-olah seperti ya menumpuk Lego dari kelompok layer yang apa, dan nanti di-feedback-kan lagi dengan itu sendiri, konfigurasinya mau yang seperti apa, itu banyak. Kemudian ada juga yang tadi recurrent tapi bidirectional. Jadi kalau ini hanya satu arah saja, kalau ini dua arah. Jadi kalau kita lihat seperti ini kira-kira konfigurasinya. Kemudian ada juga sequence to sequence, atau kalau sudah belajar encoder-decoder, nah ini mirip dengan model encoder-decoder. Lalu ada juga yang menggunakan gate, seperti ini. Gate neural network recurrent tapi pakai gate. Yang seperti ini. Ada juga yang menggunakan mekanisme attention. Ini terpakai untuk klasifikasi teks. Jadi ini sumber pernyataannya, dan nanti diambil apa sih yang paling menariknya. Kemudian ada juga yang menggunakan metode attention tapi pakai scoring, pakai nilai. Kemudian setelah scoring dilakukan normalisasi misalnya, kemudian nanti diambil konteksnya apa. Kalau mau lebih lanjut nanti silakan dilihat, dicari tahu sendiri. Kemudian ada juga ini contoh untuk klasifikasi binary untuk yang review film, itu klasifikasi sentimen. Silakan nanti bisa dilihat di website ini. Nah, ini contoh aplikasinya, misalnya ekstraksi relasi dari teks. Jadi saya Paris, itu ternyata ibu kota dari Perancis. Lalu kalau sudah mengetikkan kata Larry Page, ternyata dia CEO-nya Google. Steve Jobs ternyata pendiri Apple dan juga pendiri Pixar, tapi Pixar-nya sudah ditinggalkan. Misalnya seperti itu. Nah, ini metode untuk klasifikasi yang binary. Kemudian untuk mengembedkan, menanamkan fitur, misalnya tadi khusus untuk iPhone 7, kemudian misalnya kita punya dua kata, iPhone 7 Plus dan kamera. Apa sih yang bisa kita sisipkan pernyataannya? Misalnya new, kemudian yang tengah-tengahnya includes and improve, lalu yang paling kanan misalnya bisa kita mengambil gambar yang mengagumkan. Ini indikasi kata-katanya, nilainya berapa saja, posisinya seperti apa. Ini ada metodenya lagi.
Dan ini model kalau menggunakan multi-layer perceptron, jadi dari sini kalimat ini, kemudian kita menggunakan fungsi aktivasinya sigmoid, kemudian maaf dari sini masuk, jadi kita embedding E1-nya, misalnya yang ini, konteksnya misalnya yang ini, kemudian ini embedding E2-nya yang ini. Kemudian nanti mulai diproses kita sudah tidak bilang lagi hidden layer, tapi dense layer. Karena hidden layer-nya sudah sangat padat. Jadi hidden layer-nya ada, sudah dikelompokkan. Nah ini masuk ke dense layer 1, dan nanti masuk lagi ke dense layer 2, dense layer 3, sampai ke layer hidden layer yang padat yang ke N, lalu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid misalnya. Kemudian ada lagi model yang CNN dari sini masing-masing diproses menggunakan layer konvolusional, kemudian masuk menggunakan metode max pooling, lalu fungsi aktivasinya sigmoid. Dan juga menggunakan CNN juga modelnya, tapi konfigurasinya seperti ini. Ini bisa macam konfigurasinya. Dan ada juga misalnya menggunakan model Bigru. Dinamakan Bigru karena menggunakan metode Bigru di dalamnya. Dan ada juga yang menggunakan distant supervision. Lalu ada juga yang menggunakan ini, attention over instance. Menggunakan CNN iya, lalu CNN1, AV, ATT ini sebenarnya metode juga. Jadi banyak metode. Jadi nanti kalau kalian penasaran bisa lihat masing-masing. Mungkin itu saja kalau untuk deep learning dari saya. Yang bisa saya sampaikan, mungkin kalau aplikatifnya ya sebenarnya harus nyoba sendiri ya. Mungkin kalau kalian ingin coba, kalian bisa ikut. Mungkin ada yang gratis dan mungkin juga ada yang berbayar. Kalau yang Inga, itu berbayar atau tidak Inga? Kalau yang kemarin diikuti. Oh, oke. Sepertinya tidak bayar karena sudah dibiayai Huawei, dan saya nggak tahu apakah kalau dari program yang KMKI itu kitanya dapat honor atau tidak gitu ya, mahasiswa pesertanya. Tapi kalau yang pasti sih dapat sertifikat kita sudah bisa menggunakan machine learning. Sertifikatnya dikeluarkan oleh Huawei pusat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk yang deep learning? Mungkin bingung ya? Sementara pegang jaringan syaraf tiruan dulu, perseptron dulu. Itu bisa ke depannya kalau ingin merancang sendiri, bisa dari situ. Apakah nantinya menggunakan gabungan metode yang lain, atau menggunakan Bayesian networks, atau bisa juga menggunakan disatukan dengan fuzzy logic misalnya, atau nanti menggunakan
apa Markov decision process dan lain-lain. Untuk yang etika dalam AI, saya belum selesai membuatkan slide-nya karena yang awalnya saya kira akan saya dapat dari artikel-artikel populer seperti website atau ada juga saya dapat dari UNESCO. Ya, UNESCO kalau tidak salah. Ada regulasi ada divisi khusus yang membahas masalah etik dalam AI. Kemudian setelah saya ini ternyata banyak artikel jurnal dan ada satu artikel jurnal yang dari keluaran Elsevier yang kebetulan memang jurnal-jurnal Elsevier itu poinnya tinggi-tinggi nilainya, tapi ini baru volume 1, tapi volume 1 tahun 2020 tahun 2021 kemarin itu saya sudah dapat kira-kira 105-an artikel. Jadi saya belum selesai baca semua 100 lebih artikel itu. Jadi saya masih memilah-milah mana yang bisa diekstrak, mana yang bisa disampaikan. Jadi mungkin nanti agak mendadak slide-nya. Untuk makalah, sebentar. Ujian kemarin tanggal berapa ya? Ada yang ingat? Ilham? Ya, Bu. Oh, tanggal ujian? Iya, UASnya. Enggak, Bu, bentar. Saya belum download ini jadwal ujian ya sepertinya. Untuk UAS tanggal 19, Bu. 19, oke. Berarti makalahnya dikumpulkan tanggal 18, gimana? Dia ada waktu 10 hari lebih. Sebentar. 13 hari ya? Iya, 13 hari. Kalau nanti kalian lihat di e-learning itu makalahnya juga banyak yang tidak sampai berpuluh-puluh halaman kok. Singkat aja, yang penting mengerti sistemnya dan mengerti sistem AI yang ditanamkan di sistem itu. Itu saja. Oke, ini nggak ada yang ditanyakan kalau gitu. Kalau gitu sampai di sini.